Gen Z. Di sini saya Tia yang akan menemani teman-teman sekalian beberapa waktu ke depan. Pada saat kali ini kita akan bahas terkait HIV/AIDS bersama dengan kakak-kakak dari Duta Gen Z Uniksa, yang mana akan membahas terkait lebih dalam terkait HIV/AIDS pada remaja. Di sini saya bersama dengan Kak Sania dan juga Kak Caka yang merupakan putra-putri Duta Gen Z Uniksa tahun 2020 dengan prestasi yang sangat gemilang. Selamat pagi Kak, gimana kesibukan hari ini? Selamat pagi. Kesibukannya kali ini paling masih kuliah sama ikut organisasi ya, walaupun online organisasi tetap jalan dan tanggung jawab tetap jalan sih sebenarnya. Kalau aku sendiri sih masih ya concern ya sama khususnya untuk topik ini, yaitu HIV itu memang bagus banget untuk dikonsenin dan aku sedang baca banyak literatur sih mengenai ini dan pas banget ya ininya. Luar biasa banget ya, kalau udah duta tuh beda ya kesibukannya sama kaum rebahan kayak aku gini. Waduh. Jadi mungkin supaya pengetahuan dari teman-teman di rumah lebih terbuka lagi, mungkin bisa jelaskan terkait HIV/AIDS itu seperti apa dan gimana sih kondisi remaja sekarang terkait HIV/AIDS Kak? Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai HIV dan AIDS itu kita harus kenal dulu nih. Pertama, HIV itu adalah suatu virus. Selanjutnya untuk AIDS ini adalah penyakitnya atau imunodefisiensi atau penurunan dari sistem imun. Jadi ketika kita berbicara ini belum tentu artinya ketika seorang menderita AIDS adalah orang yang udah pasrah ya, udah bukan gitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah sistem imunnya adalah semakin menurun kualitasnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di dunia medis nih ada namanya leukosit dan banyak sekali antibodi yang ada dalam tubuh itu, nah itulah yang diserang oleh si virus HIV ini. Jadi ini akan berbeda lagi konteksnya ketika dia disertai oleh penyakit bawaan, misalnya tuberkulosis. Selanjutnya banyak pneumonia mungkin yang banyak menyerang banyak orang banyak, dan justru kedoknya ini bukan berdasarkan pneumonia ataupun tuberkulosis atau penyakit lainnya. Bahkan stigma negatif yang ada ini adalah HIV-nya atau AIDS-nya gitu. Jadi ini sebenarnya yang sebenarnya kita jauhi itu sebenarnya benar-benar harus virusnya, jadi bukan orangnya. Karena banyak sekali mitos yang beredar, misal aku sentuh dia, dia langsung AIDS. Luar gitu ya, iya. Kayak sentuh gini aja, gitu. Kayak orang jijik gitu jadinya, padahal bukan kayak gitu sebenarnya konsepnya. Itu sebenarnya terjadi ketika adanya serum kita itu atau cairan darah kita itu masuk ke tubuh orang lain. Akan tapi bukan berarti ketika kita terkena atau tergigit nyamuk, terus nyamuknya pindah ke orang lain, itu belum tentu HIV-nya itu bakal jalan. Itu ada sebuah mitos yang berkembang di masyarakat sekarang. Nah, banyak kali teman-teman. Jadi untuk mitos menjauhi teman kita atau kerabat yang HIV itu salah banget. Nyamuk juga salah banget. Jadi penularan itu seperti apa sih kakak untuk HIV sendiri? Oke, jadi untuk aku cerita dari awal ya. Biar boleh sama-sama sih. juga. Oke. Kita santai aja. Jadi ini ketika misalnya kita tertular melalui jarum suntik. Nah, jarum suntik biasanya pengguna narkoba nih paling sering banget untuk terkena HIV/AIDS. Makanya ketika kita menggunakan narkoba, justru dengan menggunakan jarum suntik itu akan lebih berbahaya. Dan di garis bawahnya di sini adalah sebenarnya untuk penggunaan narkoba itu memang kadang-kadang juga menyebabkan imun kita menurun, dan justru ini akan lebih mudah. Sebenarnya ketika kita masuk HIV/AIDS itu bisa saja ada kemungkinan untuk tubuh kita itu langsung diidentifikasi dan langsung dihancurkan. Tapi suatu ketika tubuh kita itu namanya tubuh kan kita nggak tahu ya, jadi istilahnya imunnya lemah gitu, jadinya pas dia masuk ke dalam suntik dan ketika tubuh dari seorang ini lagi downnya banget atau supresan banget gitu imunnya, jadi dia seperti dia akan mudah dan ini ibaratnya adalah sel antibody ya. Jadi ketika dia masuk ke sini dia akan melekat terlebih dahulu. Nanti ada seperti karet itu akan melekat. Jadi ketika dia melekat dia akan mulai menginfeksi semuanya. Jadi nanti ketika dia terinfeksi lalu bersentuhan terinfeksi lagi kan banyak sekali sel antibody yang akan kena domino. Lalu tes kena lagi dan ini makanya dan kita bisa mengestimasikan kurang lebih adalah 5 hingga 10 tahun itu kita baru bisa terlihat gejalanya. Iya, itu karena kayak silent death gitu rasanya. Ketika kita sebenarnya 5 tahun yang lalu adalah terkena suntikan atau terkena serum atau terkena darah dari orang yang terkena HIV/AIDS itu jadi sebuah yang kita tidak akan bisa mengingatnya gitu dengan jangka waktu 5-10 tahun gitu. Benar, dan dalam jangka 5-10 tahun kita nggak tahu sudah berhubungan seksual dengan siapa, berkontak dengan siapa, seperti itu ya.
wah emang kalau anak fakultas kedokteran ini pembahasannya agak-agak gimana gitu ya, aku agak nggak nyampe nih Kak. Waduh. Semoga teman-teman ngerti ya. Harus tahu juga kayak karena imun tuh nggak selalu fit, kondisi kita Benar. nggak selalu fit, apalagi cuaca berubah, belum lagi ada virus yang masuk, tentu nggak selalu tubuh kita bisa bertahan seperti itu. Selanjutnya aku mau nanya nih Kak, kalau misalnya di masyarakat, di remaja khususnya, pergaulan bebas itu kan seperti terselubung tapi kita tahu seperti itu. Menurut Kakak, apakah hubungan dari pergaulan tersebut dengan kasus HIV di Bali yang cukup besar dan juga masuk ke provinsi dengan kasus terbanyak di Indonesia seperti itu? Kalau misalkan dikaitkan nih, apa yang terjadi di masyarakat sama kaitannya dengan pergaulan dan HIV atau AIDS, itu sebenarnya yang aku tertarikin sih mengkaitkan gimana sih mereka mengerti apa enggak dengan HIV AIDS atau bagaimana mereka merespon apakah HIV AIDS itu berbahaya atau enggak. Tapi yang terjadi di masyarakat sebenarnya mereka sudah tahu HIV AIDS itu berbahaya, cuman mereka lebih cenderung ke arah ya aku tahu itu berbahaya, tapi mereka tidak memberi tindak lanjutnya. Sedangkan yang ada di masyarakat mereka lebih mendiskriminasi orang dengan ODA. Sedangkan yang kita ketahui di masyarakat, ODA itu nggak semuanya karena hal negatif yang sengaja mereka lakukan, tapi karena mungkin ada suatu ketika mereka menerima hal buruk yang terjadi, itu mungkin orang tuanya yang terkena HIV AIDS jadi anaknya menjadi ODA. Nah sebenarnya itu juga berkaitan dengan pergaulan di masyarakat juga. Nah disinilah peran-peran dari masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadi aware atau peduli terhadap lingkungan, jadi mereka tidak menjadi orang yang diskriminatif terhadap ODA itu sendiri. Dan ini dia tujuan dari kita Duta Genre sebenarnya, untuk menambah pengetahuan atau menyebarkan sosialisasi positif mengenai HIV AIDS itu apa sih, pencegahannya itu apa sih, atau tindak lanjutnya itu apa sih. Karena orang-orang kebanyakan yang di society itu masyarakat ketahui itu cuma HIV AIDS berbahaya, sedangkan mereka mengkonsiderasi bahwa orang dengan ODA itu adalah orang yang pasti akan menularkan virusnya dengan mitos-mitos yang udah Kak tadi bilang. Itu sebenarnya dari Duta Genre. Berarti ada kali di masyarakat, maksud saya informasi di masyarakat di mana mereka terkesan mendiskriminasi, namun mereka tidak berusaha untuk mencegahnya seperti itu ya. Dan juga mereka tahu tapi tidak mau tahu seperti itu sepertinya. Selanjutnya Kak, aku penasaran juga bagaimana sih pengaruh faktor-faktor lainnya terkait dengan HIV/AIDS seperti mungkin kebiasaan, budaya, istiadat di Bali yang berpengaruh terhadap kasus HIV/AIDS seperti itu. Oke. Jadi ketika kita berbicara budaya ya, sebenarnya ketika kita berbicara budaya, kita akan punya dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang ketika kita saling melindungi sama umat atau sama antar umat beragama dan dengan penuh toleransi. Dengan adanya hal ini sebenarnya kita dapat menjadikan budaya ini sebagai senjata untuk saling melindungi. Dan di sini kami sebagai Duta Genre Undiksa itu memanfaatkan sisi positif dari budaya yang ada, misalnya adalah membagikan dengan penuh kearifan lokal atau penuh dengan istilahnya adalah tetap memperhatikan dan melestarikan adat dan budaya yang ada di Bali, khususnya yang sangat melimpah sekali. Jadi, dan ketika kita berpandang dari sisi negatif dari sebuah budaya itu akan tercipta kefanatikan seperti itu. Jadi ketika aku berbeda, dia ODA, dan aku berbeda dengan dia, jadi aku boleh mendiskriminasi dia gitu. Yang sebenarnya harus dilakukan adalah ketika kita menemui suatu kaum minoritas, khususnya adalah ODA, walaupun pada kenyataannya adalah ODA itu sebenarnya adalah 30% dari penduduk Indonesia sama. Jadi ya itu bukan kecil lagi ya, jadinya udah besar ya. Jadi kita memandang itu karena kita harus juga saling melindungi seperti itu. Jadi kita juga harus melingkupi orang yang di dalam ODA ini untuk lebih menjadi seseorang yang lebih dapat berkreativitas. Dengan adanya ODA ini berarti orang tuh belum tentu dia harus terbatasi kreativitasnya. Jadi justru dengan ODA ini dia bisa memotivasi diri lagi, dia harus lebih berguna dan dia harus dikawal oleh orang lain untuk menjadi seorang yang lebih berguna dan bersama-sama membentuk orang insan-insan yang berkontribusi untuk negara. Benar banget teman-teman di rumah, jadi kita tuh harus merangkul teman-teman Benar, saling ODA merangkul untuk lebih produktif, lebih semangat dan punya motivasi diri untuk hidup lebih panjang dan juga lebih sehat. Iya.
Nah, ngomongin tentang tanggung jawab nih, kalau misalkan kita mau pencegahan, mau penanggulangan HIV/AIDS, itu sebenarnya stakeholder atau tanggung jawabnya itu bukan cuma dari satu pihak. Nah, mentang-mentang ngomong tanggung jawab itu kita serahkan pada orang tua gitu, banyak orang gitu. Tapi sebenarnya generasi muda yang dimana diharapkan akan menjadi generasi emas itu di tahun 2045, itu sebenarnya mereka juga punya peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Sebenarnya sesimpel kayak peduli dah sama lingkungan atau kayak sharing informasi apa yang mereka tahu mengenai HIV/AIDS itu juga merupakan suatu hal yang sangat amat berharga gitu untuk lingkungan, khususnya mereka di generasi muda. Paling mereka cenderung mendengarkan temannya juga kan, mereka lebih sering bersosialisasi gitu kan ya, sering bersosialisasi, jadi di sana mereka bertukar informasi. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya sekarang di sini, gimana sih sosialisasi yang tepat buat remaja, gimana sih biar remaja itu mendengarkan, biar nggak dikira kita, wah ini bercanda, wah ini bukan saat yang tepat untuk sharing informasi mengenai HIV/AIDS kayak gitu sebenarnya. Bener banget ya, kalau kita nih kan kadang kalau dikasih penyuluhan tuh kayak nggak mau dengerin, sibuk bercanda, main ML, PUBG gitu ya. Kalau misalnya temen yang kasih tahu mungkin lebih masuk gitu ya. Lebih persuasif gitu. Iya, bener. Nah, ngomongin sosialisasi, edukasi, cocok juga kan sama Duta Genre nih Kak. Duta Genre ini ngapain aja sih supaya kita kalangan muda nih tahu gitu, oh HIV tuh bahaya nih, kita nggak boleh nih main-main sama dia kayak gitu. Mungkin Kak Cakra dulu deh, game aja nih tadi. Kalau misalnya dari saya sebagai Duta Genre Uniksa khususnya, jadi yang pertama dan wajib utamanya adalah mengedukasi di komunikasi kita sehari-hari gitu. Jadi kita ya kalau misalnya event, misalnya sosialisasi itu memang event yang wajib ya, istilahnya kewajiban untuk mensosialisasikan itu tidak hanya pada event itu aja gitu. Jadi kita harus juga dalam ngomong, dan acara seperti ini juga sangat baik sekali gitu. Untuk kita mengedukasi banyak orang, apalagi ini orang-orang yang sangat berpendidikan dan justru orang banyak akan dan cakupannya akan banyak sekali, apalagi kita menggunakan sosial media kan gitu. Dan selanjutnya adalah biasanya ada Cakra, biasanya ada untuk melakukan ya studi kecil-kecilan atau baca-baca literatur, bagaimana fun fact-nya mungkin ya kita, oh jadi kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya harus benar-benar ditumbuhin dalam apa gitu ya, kita komunikasi atau ketika kita mengajarkan seseorang. Dan program yang sebenarnya jadi unggulan Cakra sebagai bagian kemudian adalah ketika kita mensosialisasikan tersebut, jangan hanya terbatas pada materi itu saja. Misalnya kita memiliki sebuah pamflet ini kita pasang. Jadi ya udah orang itu bakal pada stuck pada pamflet itu aja, dan informasi yang didapatkan hanya pada pamflet itu aja. Jadi bagaimana kita kemudian untuk istilahnya adalah memuaskan rasa ingin tahu seseorang, karena ketika kita membaca gambar, oh ini berbahaya, dan bagaimana proses ini dapat dikatakan berbahaya, dan bagaimana cara menanggulanginya itu tidak dapat dijadikan satu dalam satu pamflet. Dan ketika orang baca ini, baca itu, ya aduh gimana ya rasanya, kayak bosan banget rasanya gitu. Jadi alangkah baiknya kita buatin, misalnya nih dalam program saya itu ada matriks. Dan jadi walaupun kita sekarang adalah banyak remaja yang khususnya memiliki gadget, karena hampir 145% atau lebih itu banyak yang menggunakan gadget dengan anggapan bahwa satu orang itu memiliki 2 gadget istilahnya. Jadi kenapa kita tidak memanfaatkan gadget ini untuk bagaimana kita lebih mengeksplor dunia, lebih mengetahui bagaimana seluk-beluk dari HIV, AIDS atau maupun KRR, narkoba dan segala macamnya. Jadi tidak hanya terbatas pada HIV aja gitu. Jadi selanjutnya adalah ketika itu di-scan, itu bisa juga dapat berupa video. Nah video ini mungkin bisa kita masukkan ke dalam pamflet itu sebagai, ya kan banyak cara belajar orang melalui audio visual, mungkin mau melalui taktis, atau mungkin reading dia lebih suka, ataupun sering menggunakan headset ketika belajar, jadi dia lebih audionya lebih aktif gitu. Jadi kan kita tidak boleh membatasi seseorang hanya membaca, ya kadang-kadang dilewatin aja gitu. Gitu, jadi kita harus memanfaatkan ini juga gitu. Jadi concernnya adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi, khususnya adalah berupa matriks ini, dengan memanfaatkan bagaimana rasanya tahu yang ada di dalam remaja. Jadi konsepnya sederhana itu sebenarnya, cuman itu adalah sangat berarti untuk kita lakukan. Selanjutnya adalah
tidak hanya pada fokus pada audio, visual atau video-video saja, itu bisa juga dimasukkan. Ketika kemudian ada games, itu bisa juga dimasukkan, dan ketika kita scan, itu gamesnya bisa masuk dan kita bisa langsung mainin gitu. Dan selanjutnya juga bisa pustaka-pustaka juga itu bisa dimasukin. Jadi benar-benar jendela luas itu. Namanya kalau nggak jendela digital gitu. Wah, keren banget ya, keren banget. Jadi intinya sustainable, berkelanjutan, berkomitmen dan memanfaatkan gadget yang kita punya untuk mencari informasi lebih banyak lagi. Benar banget teman-teman. Mungkin kalau dari Sania ada tambahan terkait program Duta Genre ini kayak gimana? Kalau misalkan ngomongin program nih ya, aku jadi ingat nih kenapa aku bisa termotivasi ikut seleksi Duta Genre sebenarnya. Nah sebenarnya aku menemukan permasalahan di masyarakat atau di ruang lingkup pergaulanku yang kayak kalau misalkan mereka tuh tahu bahayanya mengenai narkoba, seks bebas, terus HIV/AIDS, tapi ketika kita berdiskusi mereka enggan untuk ya seperti menerima hasil diskusinya atau menerima informasinya. Nah dari sana aku berpikir, wah kalau misalkan jadi Duta Genre, sepertinya aku akan lebih dipercaya di masyarakat untuk sharing atau sosialisasi mengenai bahayanya itu, dan kebetulan juga aku suka ngomong gitu kan, aku jadi kayak ya lebih percaya diri untuk sharing itu sebenarnya. Nah kalau misalkan berkaitan sama program, aku lagi seneng nih dengan kayak program ini, lagi wawancara, diskusi, atau yang berkaitan dengan podcast. Jadi aku juga sedang mengembangkan podcast yang informasinya tuh terkait dengan pencegahan atau sharing info mengenai suatu permasalahan. Dan suatu saat nanti mungkin aku juga akan menyisipkan seperti program-program tadi genre seperti bahayanya narkoba, seks bebas, dan HIV/AIDS, dan itu juga menjadi seperti hal yang aku sangat sukai gitu, bisa ngomong, bisa sharing, bisa juga mempengaruhi masyarakat bahwa wah ini merupakan satu permasalahan yang perlu solusinya. Jadi ketika aku melakukan hobiku berkaitan dengan program dan bisa bermanfaat sama orang lain, mungkin itu merupakan satu hal yang sangat bikin aku bahagia. Bener banget. Dan juga kalau misalkan ngomongin masalah sosialisasi, aku juga sedang tertarik kalau misalkan sekarang nih lagi semester 5 kan, lagi seneng-senengnya diskusi. Nah di diskusinya itu aku juga seneng kayak ngomongin permasalahan yang terjadi pada saat sekarang, itu juga aku sisipkan biasanya ngobrol sama temanku, dan syukurnya teman-temanku tuh pada kritis juga mengenai permasalahan dan mereka juga aware mengenai permasalahan. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa, kalau misalkan kalian sedang diskusi, kalian juga bisa saling berbagi informasi dan saling berbagi kesan dan saran kayak gitu. Jadi kalian tidak perlu lagi insecure gitu untuk sharing informasi. Yang penting sumbernya jelas kayak gitu. Benar, berarti fakta yang diomongin kayak, dan juga kita harus memilih circle yang tepat untuk berdiskusi supaya nanti diskusinya juga sehat gitu Kak. Dan juga aku melihat Kak mungkin keengganan teman-teman kita untuk mendengarkan itu karena mungkin budaya kita yang tabu untuk membicarakan terkait seks seperti itu mungkin Kak ya. Nah aku juga mau nanya nih, untuk Duta Genre sendiri apakah mendukung dari perilaku seks bebas, narkoba, dan yang lainnya? Dan mengapa Duta Genre ini memilih menolak atau menghalalkan dengan syarat seperti itu? Oke, jadi yang pertama kita berbicara pendirian nih gamenya. Oke, jadi sebagai Duta Genre ya, ketika kita melihat seks bebas, narkoba, itu merupakan sesuatu yang benar-benar harus dihindari, dan kalau aku bilangnya itu pokoknya nggak boleh gitu. Misalnya gara-gara gini ya, dari pertama kenapa kita bilang nggak boleh, karena udah ada studi literatur dan itu kita tidak bisa mengkhianati apa yang terjadi dan apa faktanya sekarang. Istilahnya adalah ketika kita menghadapi adanya bonus demografi kemudian dan banyaknya orang produktif kemudian yang merupakan sesuatu yang menjadi aset kita, dan ini faktor penghancurnya adalah narkoba dan ada seks bebas, itu benar-benar gimana ya kita bilang, itu seharusnya jangan dibiarkan untuk terjadi, dan inilah tugas dari Duta Genre sebenarnya untuk membantu berkontribusi dalam menyadarkan masyarakat atau menyadarkan kaum remaja khususnya mengenai bagaimana bahaya narkoba, bagaimana bahayanya dari seks bebas, HIV/AIDS, bagaimana pemahaman yang benar seperti itu. Benar banget kan? Iya, jadinya ini benar-benar kita harus cegah gitu, dan tidak boleh. Karena mengapa kita mengatakan bahwa ini harus dicegah? Pertama, ini karena kita tidak boleh pertama terjerumus, karena kalau sudah terjerumus itu akan susah kembali. Ibaratnya kalau kita sudah terjatuh ke jurang, itu kan kita susah untuk menggapai permukaan dari jurang itu kembali. Gitu.
Jadi ketika memang kita sadari banyak, mungkin yang data kita sebutkan tadi 30%, di mana 2015 kurang lebih 15% ya. Jadi itu banyak banget orang yang ada di bawah kita tidak boleh melupakan hal tersebut. Nah, jadinya kita membantu mereka dan merangkul mereka dan melindungi mereka dengan cara meningkatkan kreativitas mereka dan meningkatkan bahwa kamu adalah tetap diri kamu dan bisa berkreativitas dan kamu punya hal tersebut. Seperti itu. Jadinya apa yang dimiliki dan potensi dirinya dia itu adalah sesuatu yang dapat berkontribusi dan masih produktif. Gitu. Jadi tidak ada istilahnya 30% dari remaja yang ada itu terbuang sia-sia. Jadi unggulnya Kak ya, dia iya, ya. jadinya kita tetap untuk mempertahankan status quo bahwa dia memang terkenal dan itu memang bisa pulih. Misalnya kalau untuk HIV, karena ketika HIV ini kita bisa menggunakan antiretrovirus. Itu istilahnya adalah ketika dia membalikan DNA kita balikan kembali DNA kita menjadi normal gitu istilahnya. Karena retro itu kan kebalikan istilahnya pada dunia medis gitu. Jadi kita kembalikan itu dan jadinya adalah adanya perbaikan imun. Jadi dari defisiensi dia kan jadi istilahnya adalah mungkin profit ya kalau aku bilang ya. Jadi lebih untung dia dan lebih bisa bertahan imunnya dan jadi dia tidak gampang sakit gitu. Dan dia lebih mudah lagi berkreativitas gitu istilahnya. Jadinya kemudian kita harus benar-benar menjaga dan pendirian dari Genre adalah tetap untuk mencegah PHKN seperti itu. Berarti gini kayak kita jangan sampai kehilangan bibit unggul bangsa ini karena HIV, narkoba dan seks bebas seperti itu ya. Kita harus jaga aset negara kita ini dan juga untuk teman-teman kita yang sudah terkena harus tetap dimotivasi juga untuk tetap produktif seperti itu. Kalau pendapat Kak Sania gimana nih soal seks bebas? Edukasi itu sangat penting nih buat teman-teman berkaitan dengan seks bebas, HIV, narkoba. Intinya penting ketika kita menjadi remaja, ketika kita memfokuskan diri menjadi orang yang sedang ada di suatu sekolah, ada kuliah gitu. Kalau bisa kita fokusin dulu itu, jangan dulu melakukan seks bebas karena udah banyak kan kasus-kasus yang terjadi seperti kehamilan di luar nikah. Karena kalau misalkan udah terjadi kehamilan di luar nikah, masa depannya itu akan menjadi bisa dibilang abu-abu gitu ya teman-teman. Kayak kalau misalkan mereka kebanyakan orang putus kuliah atau putus sekolah karena mereka tuh mendapat kehamilan di luar nikah dan itu merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan itu juga kaitannya penting bagi remaja untuk berencana. Itu sebenarnya kaitannya kalau misalkan kita berbicara perencanaan remaja dan masa depan ya sesederhana kita melindungi diri agar bisa menjadi orang yang suatu saat nanti bisa menggapai goalnya kita, bisa menggapai cita-citanya kita gitu sih. Berarti ini efeknya panjang ya ke belakang ya Kak ya, karena kan kalau misalnya kita seks bebas, kena HIV, belum lagi hamil di luar nikah dan cita-cita kita mungkin tidak bisa tercapai seperti yang kita harapkan seperti itu Kak ya. Mungkin karena bahasan kita sudah cukup panjang nih Kak, aku minta closing statement deh dari kakak duta Genre sekalian untuk memotivasi teman-teman di rumah. Oke, kalau misalkan closing statement nih, yang pengen aku bilang buat teman-teman, kita nggak perlu jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa untuk menginspirasi, untuk mensosialisasikan atau menyebarluaskan virus-virus positivitas pada orang-orang di luar sana. Tapi yang kita perlukan adalah kemauan akan bagaimana kita sebagai generasi muda merangkul orang lain untuk berubah bersama-sama menjadi generasi yang lebih baik gitu teman-teman. Maka dari itu, yang muda, yang berencana. Salam Genre. Wah, luar biasa sekali ya di sini teman-teman dan kakak-kakak dari Duta Genre udah menyempatkan waktunya sharing-sharing nih sama Gen di Komisariat Undiksa tentang HIV/AIDS. Jadi banyak banget nih ilmu-ilmu yang udah aku dapetin juga teman-teman di rumah pasti udah terbuka banget nih Kak wawasannya soal HIV/AIDS, narkoba dan seks bebas yang merupakan juga proker ya dan tujuan dari Duta Genre itu sendiri. Di sini aku juga mau ngucapin makasih banget untuk Kak Caka dan Kak Sania udah meluangkan waktunya dan semoga nggak kapok-kapok ya Kak main ke Gen di Bali. Sudah kewajiban lah ya mengedukasi. Benar sekali. Terus semoga kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi penyerahan kenang-kenangan Kak dari kami semua. Genbi
Salam genre. Salam.